Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas Vega Protocol ya. Apakah masih potensi nggak buat long term? Ini di request oleh Kawol Jesse. Kita akan coba lihat ya, Vega Protocol hari ini diperdagangkan di kisaran 20.000. Market sedikit mengalami koreksi teman-teman. By the way, per video ini dibuat, kita itu lagi ada dalam kasus cryptocurrency itu lagi dihajar habis-habisan oleh SEC. Kemarin aku sudah update juga di komunitas Telegram. Buat teman-teman yang mungkin belum join, boleh dong join. Bisa cek linknya di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe untuk upgrade news Bitcoin ya. Ini channel yang aku bikin sendiri. Kemudian juga ada satu grup lagi. Ini grup buat diskusi. Buat teman-teman yang mau join, ya join di keduanya sih. Di sini aku sering update untuk news-news terbaru juga terhadap Bitcoin ya. Kemudian juga ada analisa setiap paginya untuk Bitcoin. Jadi kemarin aku sempat kasih list nih, ada beberapa 54 token yang dianggap sebagai sekuritas. Please teman-teman untuk cek. Dan bila mana teman-teman ada hold koin-koin ini, mungkin teman-teman sudah harus bersiap-siap, berhati-hati. Karena koin-koin ini kemungkinan bakalan agak lesu dalam beberapa waktu ke depan. Jadi jangka pendeknya kemungkinan bakalan lesu karena masih digugat atau dicurigai sebagai sekuritas oleh SEC. Vega sih nggak termasuk di dalamnya, teman-teman. Kalau kita perhatikan, harga Vega sekarang masih cenderung agak drop ya, teman-teman. Untuk supply maksimumnya itu sekitar 64 juta koin, dengan peredaran supply-nya itu ada di kisaran 50 juta koin, 78%. Volume perdagangannya pun juga sedikit turun, sekitar 13,41%. Ini sebenarnya project apa sih? Kalau kita lihat dari informasinya, ini adalah project derivative scaling layer ketiga. Jadi ini seperti decentralized exchange, teman-teman. DEX ya, DEX atau DeFi yang menawarkan layanan trading, eh, tapi ini difasilitasi sama margin juga karena dia mengusung yang namanya trade derivatif. Jadi mirip seperti market futures, tapi dia bersifat apa namanya decentralized, teman-teman. Jadi itu untuk pasar yang bisa memperdagangkan Vega protokol itu ada di KuCoin, Bitstamp, kemudian ada Uniswap, Gate.io, Coinex dan kawan-kawan. Kalau masuk ke website resminya ini ya teman-teman, di mana kita bisa melakukan perdagangan juga di sini. Kita klik yang konsol ini, langsung kita akan dialihkan ke DEX-nya mereka. Ntar nih, masih nunggu. Jadi mereka disupport oleh perusahaan besar seperti Ripple, kemudian ada Signum Capital, ada Coinbase Venture. Bisa dibilang eh, pendana-pendana di belakangnya ini orang-orang besar, orang-orang yang bisa dibilang punya pengaruh juga teman-teman di dunia cryptocurrency. Jadi venture capital mereka cukup besar dan ya menarik sih. Apakah proyek ini bakalan tetap survive atau enggak? Ya kita juga nggak tahu pasti. Ini beberapa keunggulan yang mereka punya. Ada fee ya, fee transaksinya yang sangat murah, kemudian juga ada transparan karena mereka kan menggunakan konsensus proof of stake, sehingga banyak pasang mata yang memantau juga sama-sama teman-teman. Kemudian dia sifatnya liquidity, decentralized liquidity, sehingga tidak dimiliki oleh satu institusi saja yang mengontrol market. Sehingga diharapkan sih bisa mengurangi resiko yang namanya insider trading juga. Jadi itu beberapa keunggulan yang dimiliki oleh protokol atau Vega protokol. Ini adalah exchange-nya teman-teman, derivative exchange. Volumenya nggak akan terlalu besar. Kenapa? Karena ya memang cenderung agak kecil kalau DEX ya. Tidak serame daripada centralized exchange. Jadi ini koin-koin yang bisa diperdagangkan ada Bitcoin, Ethereum, Link. Kalau kita klik all market, kita mungkin bisa melihat semua koin yang bisa diperdagangkan. Ini akan apa ya? Deskripsi expire di 30 Juni. Waduh. Ini mungkin menjadi indikasi kok action ini bakalan selesai atau gimana sih? Ya, itulah teman-teman, teman-teman yang mungkin mau trading itu bisa masukin dana kalian ke sini ya. Kalau teman-teman mau menggunakan fitur daripada Vega Protocol. Ya itu sih karena dia penyedia exchange. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman untuk melihat holder daripada token ini. Kira-kira holdernya makin banyak atau makin dikit? Kita cek yang holder paling banyak. Dia punya kepemilikan sampai 60% dari total supply. Kalau kita perhatikan holder terbanyak ini dia terus melakukan penjualan sejak 2021 sampai sekarang. Terus distribusi barang, jual, 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 jual. Ini tentunya bikin harga koin turun, teman-teman.
Terus kalau kita lihat dari kepemilikan yang nomor 2, kepemilikan nomor 2 justru mengalami peningkatan ya. Dia terus melakukan akumulasi sampai sampai sekarang, teman-teman. Jadi bisa dibilang dia beli. Ada yang jual, ada yang beli. Terus dari kepemilikan nomor 3 kita cek lagi. Kepemilikan nomor 3 juga masih melakukan akumulasi pembelian. Nah, ini faktor-faktor penting sih dari kepemilikan daripada holder-holder ini, teman-teman, karena kalau mereka semuanya jualan itu indikasi yang buruk. Tapi kalau ada mix, ada yang jual, ada yang beli, itu masih bisa dibilang bisa dipertimbangkan buat teman-teman. Nah, untuk sekarang dari apa namanya, dari Twitter mereka ada update soal mainnet terbaru ya. Ini tentunya tujuannya untuk mengoptimalkan yang namanya eh, transaksi yang terjadi di DEX daripada ini si Vega, teman-teman. Jadi mereka melakukan alpha mainnet. Jadi mengupgrade lah untuk transaksi perdagangannya supaya bisa tanpa fee kalau bisa. Kemudian juga bisa likuidasinya juga bisa makin banyak, kecepatan transaksinya juga makin cepat. Jadi diharapkan seperti itu. Ya, seperti project DEX pada umumnya sih. Cuman yang mau aku wanti-wanti buat sekarang, teman-teman harus berhati-hati. SEC lagi hawkish, lagi galak nih istilahnya. Nah, kemarin kan Coinbase, Binance udah disikat habis tuh. Sekarang altcoin rata-rata disikat juga, teman-teman. Takutnya ke depan DEX juga sama. Makanya kita harus waspada sih buat sekarang. Kalau teman-teman ada yang mau invest di Vega, saya cuma mau ingatkan kalau ini resikonya agak tinggi untuk sekarang. Kalau mau akumulasi pun menurut saya resikonya juga sama tingginya, teman-teman. Untuk pergerakan Vega dia udah koreksi sejak 2021 ya sampai sekarang. Harganya juga cenderung masih dalam tekanan jual. Kalau menurut saya sih progres Vega ini masih bisa dibilang ada harapan ya, cuman dia bergerak sideways aja di area-area sekarang. Ekspektasi kita sih semoga kasus daripada SEC ini cepat selesai, cepat clear, sehingga kita bisa tahu nih arah daripada market kemana, kebijakan-kebijakan apa yang boleh dan yang nggak boleh. Karena kalau masih ambigu kayak gini ya susah juga, teman-teman. Buat saya Vega masih cenderung bergerak sideways di range antara 2,6 dolar sampai dengan 0,95 dolar. Jadi mungkin pergerakannya masih cenderung sideways di sana. Volume perdagangannya kemarin sempat menguat, cuman ini di time frame yang agak kecil. Tampaknya Vega ini bentuk apa namanya, rising wedge ya. Jadi kecenderungannya ini ada potensi rising wedge di sini ya, dan sekarang ya udah waktunya buat koreksi terlebih dahulu nih. Dia breakdown dan koreksi, teman-teman. Lalu arahnya kemana? Untuk target penurunan paling dalam sih bisa ke 0,95. Kalau andai kata seller bisa bawa ke sana, ya bisa jadi Vega masih bisa drop. Karena dari pergerakan sekarang ini belum menunjukkan tanda-tanda reversal sih. Masih menunjukkan tanda-tanda seller masih mendominasi dengan volume yang tinggi, kemudian smart money yang kosong. Jadi gitu buat buat Abang Kawol, apakah masih potensi? Masih potensi. Cuman kita perlu untuk update lagi ke depannya. Kayak gimana regulasi yang akan diambil oleh SEC. Ini sangat-sangat berdampak sama market. Jadi saya cuma bisa bilang itu. Semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri, makasih.